Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang ada di rumah maupun yang ada di studio, alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat berjumpa dalam program Kata Ustadz yang insya Allah akan menemani kita semuanya selama satu bulan penuh selama Ramadan menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, kita akan melanjutkan kajian materi yang kemarin, yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan mandi dan rukun-rukun mandi. Episode kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang sunnah mandi atau kesunahan dalam mandi dan mandi yang disunahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu lan utawi sunah-sunahe mandi iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira perkara. Kalau kemarin kita membahas tentang rukun itu sesuatu yang wajib, yang harus dikerjakan. Kalau tidak menjalankan rukun, maka mandi besar atau mandi junub tidak sah. Untuk saat ini adalah sunnahnya, karena sunnah apabila tidak dikerjakan maka tetap sah. Yang penting rukunnya dikerjakan. Akan tetapi ini adalah sunnah, jadi lebih baik dikerjakan. Apa saja sunnah-sunnah mandi tersebut? Rupanya khamsatu asya'a. At-tasmiyatu suici, tasmiyah, membaca basmalah. Sebelum mandi kita disunahkan untuk membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wal wudu'u lan wudu qablahu ing dalem sadurunge adus. Yang kedua yaitu berwudu. Sebelum kita melaksanakan mandi junub, kita disunahkan untuk berwudu. Sebagaimana wudunya ketika kita hendak sholat, sama. Yang penting sebelum kita melaksanakan wudu, baru setelah itu kita melaksanakan mandi junub. Yang ketiga, wa imrarul yadilan, menggosokkan tangan alal jasadi, mengatasi jasad. Jadi menggosok-gosokkan tangan ke tubuh. Jadi kita mandi, kita gosok-gosok seluruh tubuh, itu adalah sunnah. Kalau kemarin hanya mengalirkan, kalau mengalirkan itu termasuk rukun. Kalau menggosokkan tangan ke tubuh itu adalah sunnah. Kalau tidak digosokkan tak apa-apa, tapi lebih disunahkan menggosokkan tangan pada tubuh. Yang keempat, wal muwalatu, dan nuli-nuli terus menerus. Yang terakhir,
wa taqdimul yumna lan disiake sing tengen alal yusra ing atase kiwa. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu itu termasuk dalam sunnah mandi. Jadi ada 5 sunnah. Yang pertama membaca bismillah, sebelum mandi kita baca bismillah. Kemudian wudu, sebelum mandi kita berwudu dulu. Kemudian menggosokkan tangan pada tubuh. Kemudian terus menerus dan mendahulukan anggota bagian yang kanan daripada yang kiri. Kemudian faslun utawi iki fasal suci wal iktisalatu lan utawi biro-biro adus al masnunatu kang disunahkan kan den sunake iku sab'ata asyara 17 apane huslan aduse. Jadi di sini ada 17 mandi yang disunahkan. Kalau tadi sunah-sunahnya mandi, kalau yang ini adalah mandi yang disunahkan. Apa saja 17 tersebut? Rupane sab'ata asyara ghuslul jumati suci adus dino Jumat. Jadi yang pertama yaitu mandi pada hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat itu ya. Itu disunahkan untuk mandi. Wal idaini lan riyaya loro. Riyaya loro itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sebelum hari raya Idul Fitri maupun sebelum hari raya Idul Adha, ketika kita hendak mau melaksanakan sholat hari raya, kita disunahkan untuk mandi. Wal istisqa'u lan istisqa, mandi ketika mau hendak melaksanakan sholat istisqa, itu kita disunahkan juga untuk mandi. Wal khusufi lan krono bulan, wal khusufi lan krono matahari. Ketika hendak melaksanakan sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari, kita juga disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu lan adus min ghuslil mayiti, saking adusi mayit. Mandi setelah kita memandikan mayit itu sunnah. Jadi setelah kita merawat jenazah, memandikan jenazah, kita disunahkan untuk mandi. Wal kafirilan kafir ida aslama nalikan Islam. Kemudian ketika orang kafir masuk Islam, orang alaf itu disunahkan untuk mandi. Wal majnunu lan edan gila, wal muhmalan pingsan alaihi ing atase muhma ida afaqa nalikane sadar. Jadi ketika pingsan sadar itu kita disunahkan untuk mandi. Wal ghuslu lan adus indal ikhrami ing dalem nalikane ikhram. Mandi ketika kita hendak ikhram, melaksanakan ikhram pada saat ibadah haji atau umroh, itu sunnah mandi. Kita disunahkan untuk mandi. Walidukhuli Makkah lan maring melbu manjing Makkah, kota Makkah. Kita masuk kota Makkah, kita disunahkan untuk mandi. Walil wukufi lan maring wukuf bi Arafati kelawan Arafah.
Sebelum wukuf di Arafah kita disunahkan untuk mandi. Walil mabiti lan maring nginep di Musdalifah kelawan Musdalifah, menginap bermalam di Musdalifah kita disunahkan mandi. Wali romil jimar dan maring melempar jumroh as-salasi kang telu, melempar jumroh juga disunahkan mandi. Wali tawaf lan maring tawaf, wali sa'i lan maring sa'i, wali dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan maring mlebu kotane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke-17 mandi yang disunahkan ini ke-17 itu apa saja tadi ya? Mandi sholat Jum'ah ketika hendak sholat Jum'ah, ketika dua hari raya, kemudian ketika sholat istisqa, ketika sholat gerhana matahari atau bulan. 6 ya, ketika mandi setelah memandikan mayit, ketika orang kafir masuk Islam, ketika gila dan pingsan kemudian sadar. 10. Mandi ketika ihram, hendak melaksanakan ihram, kemudian ketika hendak masuk kota Mekah, kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar jumroh, tawaf, sa'i, dan masuk ke Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Jadi 17 mandi tersebut itu adalah mandi yang sunnah. Mandinya sama seperti ya mandi rukunnya ya, sama seperti apa, mandi junub. Jadi ada niatnya. Tergantung mandinya itu apa. Kalau kemarin mandi ketika mandi junub itu nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbar. Jadi saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar. Fardhu lillahi ta'ala, fardhu karena Allah ta'ala. Itu niatnya mandi junub. Kalau mandi sunnah tergantung mandinya. Ketika hendak melaksanakan sholat Jumat berarti nawaitul ghusla isolatil yaumil jum'ah. Atau kalau hari raya Idul Fitri, nawaitul ghusla isolatil yaumil idil fitri. Idul Adha isolatil yaumil idil adha. Jadi seperti itu. Niatnya tergantung tergantung mandi ketika hendak apa. Ketika hendak sholat Jumat berarti niatnya mandi sholat Jumat. Kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mungkin itu cukup pembahasan pada episode kali ini tentang sunnah-sunnahnya mandi besar dan mandi yang disunahkan. Barangkali ada yang ditanyakan, sahabat-sahabatku semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, silakan. Perlu diketahui, barangkali sahabat-sahabat yang ada di rumah ingin mengajukan pertanyaan atau ada pertanyaan yang mau diutarakan, bisa melalui kolom komentar atau link Google Form yang kita share di deskripsi video. Mohon silakan, barangkali ada yang tanyakan. Dari pertolongan eceran, jika memiliki hadas besar dan lupa mandi saat sahur, apakah puasanya batal? Oke, jika memiliki hadas besar, kemudian lupa mandi saat sahur, apakah puasanya batal? Tidak batal. Jadi barangkali kalian memiliki hadas besar, atau suami istri habis berhubungan intim, bangun sudah pagi,
nggak sempet sahur, nggak sempet mandi, posisinya pas saat Ramadan juga, lah itu kan wajib puasa, tetap puasanya dilanjutkan. Kenapa? Karena antara puasa dan mandi besar ini beda ubudiyah. Di dalam puasa tidak ada persyaratan untuk suci dari hadas besar maupun hadas kecil, tidak ada. Syarat puasa tidak ada, gitu ya. Jadi tetap dilanjutkan. Walaupun ketika puasa di siang hari, ketika dalam keadaan berpuasa itu dilarang berhubungan intim, ikhtilam, itu dilarang. Tapi tidak ada syarat untuk harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi karena beda ubudiyah. Mungkin itu jawaban dari kami. Jadi tetap dilanjutkan puasanya, jangan dibatalkan. Walaupun tidak sahur kan sunnah. Karena itu adalah puasa Ramadan, wajib. Jadi puasanya tetap dilanjutkan. Semoga bisa menjawab, Mas. Barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Kalau sudah, kita tutup ya. Oke, mungkin itu sedikit dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan puasa, di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga semua amal kita diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.